Halo semuanya, apa kabar Anda hari ini? Sehat? Masih pengangguran? Masih? Hah, sama. Setelah menonton video ini, saya harap Anda semakin sehat walafiat. Amin. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Exam. Yap, Exam. Sebuah film trailer psikologi yang dirilis tahun 2009 dan ditulis oleh Simon Garretti dan Stuart Haselden, yang juga adalah sutradara dari film ini. Karya beliau berhasil masuk nominasi BAFTA Award 2010 atau British Academy Film Award. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film Exam bercerita tentang tes perekrutan karyawan di sebuah perusahaan besar yang misterius. Namun, apabila lulus seleksi dan menjadi karyawan, akan mendapatkan posisi yang tinggi dan gaji yang besar. Setelah melewati rangkaian seleksi yang amat ketat, akhirnya terpilih 8 kandidat yang berasal dari kalangan dan ras yang berbeda dan berhasil mencapai tahapan akhir, yaitu sebuah ujian. Mereka memasuki sebuah ruangan kecil yang ada di dalamnya tersedia meja dan kursi. Di atas meja itu telah disediakan kertas dan sebuah pensil. Setelah itu, masuk seorang pengawas yang adalah wakil dari perusahaan yang bernama Data Pref. Ia menjelaskan bahwa ujian berlangsung selama 80 menit dan hanya terdiri dari satu pertanyaan. Tetapi ada 3 aturan yang harus dipatuhi, dan apabila melanggarnya akan didiskualifikasi. Peraturan pertama yaitu mereka tidak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan pengawas ujian atau penjaga bersenjata yang berada di pintu. Peraturan kedua, tidak boleh merusak kertas ujian yang ada di meja masing-masing. Dan peraturan ketiga, tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Any questions? Ujian pun dimulai. Semua kandidat terheran-heran saat melihat kertas ujian yang ada di meja mereka hanya bertuliskan kandidat beserta nomor urutan, tanpa ada satupun pertanyaan di sana. Padahal mereka disuruh menjawab satu pertanyaan, tetapi mereka sendiri pun tidak menemukan pertanyaannya. Setelah beberapa waktu, karena merasa bingung dan tertekan, seorang kandidat yang dijuluki dengan Cina dalam film tersebut akhirnya menulis esai di atas kertas kosong itu, dan malah dikeluarkan karena dianggap merusak kertas. Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai mengetahui bahwa mereka boleh berkomunikasi satu sama lain. Semenjak itu, 6 kandidat lainnya saling berdiskusi dan bekerja sama. Seorang kandidat yang menjuluki dirinya White mengatakan bahwa sebelum melakukan persaingan dan benar-benar mementingkan diri sendiri untuk menjawab pertanyaan yang dimaksud, ia mengajak kandidat lainnya untuk bekerja sama menemukan pertanyaan dari tes tersebut. White pun menjuluki yang lainnya sesuai penampilan fisik mereka. Yang pertama, black, brown, blonde, brunette, dark, dan dengan satu orang kandidat yang hanya terdiam tanpa menghiraukan sekitarnya, yaitu Dave. Mereka pun mulai berdiskusi. Ide pertama muncul dari brunette, menggunakan lampu utama untuk menerawang kertas. Mereka pun segera mencobanya, tetapi tidak ada hasil yang ditemukan. Percobaan berikutnya pun dilakukan dengan mematikan lampu utama dengan cara memecahkannya agar lampu darurat menyala yang mereka kira menggunakan sinar infrared yang diduga memberikan reaksi jika ada titik khusus yang digunakan. Lampu darurat akhirnya menyala, tetapi masih saja tidak ada petunjuk yang mereka dapatkan. Setelah memperhatikan lagi, Dart pun mengetahui bahwa ada lampu darurat yang lainnya, yang mereka duga adalah lampu darurat dengan jenis gelombang cahaya infrared yang berbeda.
sehingga reaksi pada kertas pun diharap akan berbeda. Mereka pun mulai memecahkannya lagi, lampu darurat yang sebelumnya, dan mencoba untuk menerawangnya, tapi pada akhirnya lagi-lagi tidak ada hasil yang didapatkan. Percobaan pun dilakukan lagi oleh White, tapi kali ini menggunakan kertas kandidat yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Ia mulai mencoba dengan mencoret-coret kertas hingga menggunakan urin pada robekan kertas untuk melihat perubahan kimia pada kertas, tapi hasilnya tetap sama saja. Saat mereka sedang memikirkan cara lagi, tiba-tiba Dave ini berbicara sendiri, hanya saja menggunakan bahasa Perancis yang artinya membuat menjadi lebih jelas. Tetapi White menganggapnya tidak penting dan meminta untuk menghiraukannya. Setelah beberapa saat kemudian, Brunette dengan korek api yang didapatkan dari kantong milik si penjaga berencana untuk menyalakan sistem pemadam kebakaran darurat dalam ruangan guna membasahi kertas untuk melihat reaksi kimia yang akan terjadi. Karena api yang terlalu kecil tidak dapat memacu sistem, White pun membantunya dengan memberikan kertas untuk dibakar guna menghasilkan api yang lebih besar. Saat pemadam kebakaran darurat aktif, mereka pun segera mencobanya, tapi tetap saja sia-sia. Saat Brunette ingin mencoba di kertasnya, ia kehilangan kertasnya. Ternyata ia tidak sadar jika kertas yang digunakan untuk memicu api adalah kertasnya sendiri, yang tak lain adalah ulah dari si White, hingga menyebabkan Brunette didiskualifikasi. Tak berhenti di situ, White pun memaksa Dave untuk merobek kertasnya, hingga ia didiskualifikasi. Hey, what did I tell you before? She said leave him alone, White. Dan ternyata White melakukan semua ini bertujuan untuk mengurangi persaingan. Black yang kesal dengan perbuatan White langsung memukulnya dan mengikatnya di kursi. Konflik pun berlanjut. Mereka menganggap bahwa di antara mereka ada penyusup dari pihak perusahaan. Brown pun mencurigai Dark, karena Darklah satu-satunya kandidat yang paling banyak mengetahui tentang perusahaan. Brown pun mengikat Dark di kursi dan mulai menginterogasinya terkait pertanyaan, tapi Dark tetap ngotot tidak mengetahuinya. Dengan sedikit siksaan dan ancaman yang membuat Dark sampai menangis, Brown pun percaya bahwa Dark jujur tidak mengetahui tentang pertanyaan itu. White pun tiba-tiba kejang-kejang. White ternyata mempunyai penyakit dalam tubuhnya dan membutuhkan obat yang direbut darinya. Tetapi saat Dark ingin memberikan obat tersebut, Brown menipis obat tersebut dan menyebabkan jatuh ke dalam saluran air. Tak lama, Dark yang tak tega melihat hal ini meminta bantuan dari pengawas ujian yang tak terlihat dari kamera. Namun hal itu menyebabkan ia didiskualifikasi karena melanggar aturan. Tapi akhirnya Blonde pun berhasil mengambil obat White dan memberikan kepadanya, sehingga ia pun tersadar. Yang lain pun membebaskan White dan menuntut untuk mengetahui pertanyaannya karena White mengaku bahwa ia mengetahui pertanyaan sebelumnya. Tetapi White menyatakan dia tidak tahu pertanyaannya dan mengatakan bahwa perusahaan akan mempekerjakan kandidat yang tersisa, yang berarti kandidat terakhirlah sebagai jawaban pertanyaan tersebut. Black yang tahu rencana White langsung bergegas lari mencuri pistol penjaga. Tetapi White merebutnya dan menodongkan pistol ke mereka semua dan memaksa mereka untuk keluar ruangan agar didiskualifikasi. White juga memaksa Blonde pergi. Saat Blonde berjalan keluar, ia memberikan isyarat ke Black dan ia mematikan lampu. Saat lampu dimatikan, Black langsung menyerang White dan White menembak asal dalam gelap. Namun saat lampu dinyalakan, Black sudah terkapar akibat tembakan. Ternyata Blonde tidak keluar ke ruangan. Dia bersembunyi di lorong dengan satu kaki masih di dalam ruangan.
Sebelum Wade bisa memaksa Blonde untuk keluar, timer ujian pun berjalan ke 0, yang artinya waktu sudah habis. Karena mengira ujian sudah berakhir, Wade pun mengatakan pada pengawas ujian yang berada di balik kamera bahwa dirinya lah yang layak diterima dalam perusahaan. Tetapi tiba-tiba si penjaga ruangan menghampirinya dan ia didiskualifikasi karena melanggar aturan berbicara kepada pengawas. Yang sebelumnya ternyata Dave telah mengatur waktunya agar mundur beberapa menit. Blonde kemudian ingat bahwa Dave telah menggunakan kacamata dan sepotong pecahan kaca dengan kertas ujian sebelumnya, namun diabaikan. Kemudian ia mengambil kacamata yang tertinggal dan menemukan kalimat question 1 atau pertanyaan 1 pada kertas ujian yang tertulis sangat kecil. Blonde menyadari bahwa question 1 mengacu pada satu-satunya pertanyaan yang diminta dari mereka oleh pengawas ujian, yaitu Any questions? dan akhirnya Blonde pun menjawab, tidak. Setelah itu, pengawas ujian dan Dave masuk dan mengungkapkan bahwa sebenarnya Dave adalah CEO dari perusahaan tersebut. Blonde pun dinyatakan berhasil melewati ujian dan diterima di perusahaan tersebut. Tetapi di sini Blonde ini menolak untuk bergabung pada awalnya. Ia sedikit curiga dengan perusahaan ini. Ia ragu jika Dave adalah seorang CEO karena penampilannya yang tidak seperti CEO. Kemudian perihal tes yang harus membuat salah satu kandidat terbunuh membuat ia sulit untuk menerima itu. Kemudian data Brave menjelaskan bahwa Dave adalah seorang penemu obat untuk virus yang dapat meregenerasi sel dan menyembuhkan luka apapun. Karena jiwanya adalah seorang ilmuwan, Dave tidak begitu tertarik dengan sebuah ketenaran atau jabatan, sehingga ia membutuhkan seseorang yang tidak hanya benar-benar berkompeten dalam dunia bisnis, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Akhirnya Blonde pun menerima dan bergabung dalam perusahaan, dan film pun selesai. Dalam film ini banyak pesan moral yang bisa kita ambil, seperti pantang menyerah, kemudian jadilah pribadi yang baik. Walaupun mempunyai ambisi, bukan berarti kita sampai-sampai mengabaikan lingkungan sekitar, apalagi sampai harus mengorbankan orang lain untuk mewujudkan ambisi kita. Selain itu, pesan moral yang bisa kita ambil, jangan meremehkan kemampuan seseorang. Terlihat dari karakter-karakter yang ditampilkan dalam film ini bahwa mereka meremehkan Dave yang mereka pikir aneh, seperti orang autis, dan dianggap tuli, ternyata adalah seorang pemilik perusahaan dan penemu obat yang sebenarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini. Dan jika ingin mendapatkan updatean terbaru, silakan subscribe channel kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.